Apa investasi yang paling cocok untuk mempersiapkan masa pensiun? Banyak orang yang bilang mau pensiun dengan tenang, tapi sebagian besar masih bergantung pada satu sumber penghasilan, yaitu gaji. Masalahnya sederhana, saat kita berhenti bekerja, pada saat kita pensiun, maka gaji juga ikut berhenti. Maka kalau ingin hidup tetap berjalan setelah pensiun, kita butuh sesuatu yang berbeda, yaitu adalah namanya passive income. Yang tetap masuk meskipun kita tidak bekerja setiap hari. Beberapa jenis investasi memang dirancang untuk menghasilkan arus kas yang rutin. Dan berikut adalah beberapa yang paling umum digunakan untuk membangun passive income. Nomor satu adalah properti yang disewakan. Properti yang disewakan adalah salah satu sumber passive income yang paling klasik. Contoh dari properti yang disewakan adalah rumah kontrakan, apartemen, kos-kosan, ruko. Nah, selama ada penyewanya, maka arus kas, uang yang masuk setiap bulan itu ada terus. Yang kedua adalah dividen saham. Beberapa perusahaan rutin membagikan laba kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Jika kita memiliki saham tersebut dalam jumlah yang cukup besar, maka dividen bisa jadi sumber cash flow yang rutin setiap tahunnya. Contoh, banyak perusahaan besar di bidang perbankan, lalu kemudian energi, lalu kemudian consumer goods, itu mereka rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Nomor tiga adalah obligasi atau surat hutang. Obligasi memberikan kupon dalam bentuk bunga secara berkala. Instrumen ini biasanya lebih stabil dibandingkan saham karena aliran pembayarannya sudah ditentukan sejak awal. Banyak investor menggunakan obligasi untuk menciptakan cash flow yang relatif stabil pada saat mendekati masa pensiun. Makanya banyak orang yang beli ORI, surat berharga negara, SBN gitu ya. Jadi itu adalah salah satu contoh obligasi. Nah yang keempat adalah bisnis dengan sistem. Jika bisnis sudah memiliki sistem dan timnya sudah cukup kuat, maka pemilik tidak harus terlibat lagi setiap hari. Bisnis akan tetap berjalan dan menghasilkan profit yang bisa menjadi passive income. Tapi tentu saja membangun bisnis seperti ini membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Tidak secepat itu bisa menghasilkan secara rutin. Dan nomor 5 adalah produk keuangan yang dirancang dengan menghasilkan income. Selain investasi tradisional, ada juga produk-produk yang ternyata dirancang untuk memberikan manfaat tahunan secara terencana. Contohnya adalah Prumapan dari Prudential. Konsepnya sederhana. Nasabah bayar premi sampai usia 55 tahun. Setelah itu, nasabah menerima dana mapan setiap tahun sampai usia 75 tahun. Contoh ilustrasi yang sederhana, Pak Ali usia 36 tahun membeli Prumapan dengan premi 120 juta per tahun. Bayar selama 20 tahun, maka mulai usia 55 dia akan menerima 240 juta setiap tahun sebanyak 21 kali pembayaran. Nah, artinya akan ada arus kas yang sudah direncanakan dan sudah dijamin oleh perusahaan asuransi. Bagi sebagian orang, ini menjadi salah satu cara untuk membangun income di masa pensiun. Setiap orang tentu saja pengen punya yang namanya passive income, tapi tidak semua orang sadar bahwa passive income harus dibangun sejak masih produktif. Sekarang coba cek diri kita sendiri. Dari semua sumber passive income ini, mana yang sudah benar-benar kamu bangun hari ini? Dan kalau kamu tertarik untuk tahu lebih lanjut mengenai Pro Mapan, bisa hubungi saya.